Dan nantinya secara resmi Wakil Menteri Pertanian bersama dengan Wakil Menteri hari ini hadir. Kita ini seremonial supaya anak muda semangat ya. Gitu ya. Kita sama-sama ucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Berikan Bapak untuk dapat menuju ke tempat resmi ya. Dan nantinya kita akan hitung bersama Ari Satria. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa. Jadi tentu ini merupakan momen yang sangat-sangat istimewa. Atas dasar kerja keras bisa kok itu terjadi. Dan 1,45 miliar US dollars di bulan Januari dan juga Ngapunten punya duit tapi belum tentu bisa beli tabung gas oksigen. Menteri Perdagangan memang di Republik ini katanya tidak tuh yang biasa. Hanya ini penting kenapa kita harus laksanakan atau lakukan seremonial ini supaya ini jadi tonggak, jadi penyemangat yang lain bahwa pertanian itu nggak melulu petani gitu terus murung-murung, nggak ada. Sekarang insya Allah di era Presiden Prabowo sektor pertanian, sektor pangan adalah sektor prioritas, sektor nomor 1 yang menjadi titik berat dari pembangunan bangsa kita. Semua program yang baik untuk rakyat banyak. Ya Mbak Ella ekspor ke mana? Ke Kanada katakan, tapi produknya dihasilkan dari banyak petani yang menjadi mitra beliau. Maka ini menjadi titik berat. Kenapa? Karena sektor pertanian itu adalah sektor yang, ini loh Pak, sektor yang nyambut gawe itu pakai banyak yang kerja. Namanya padat karya. Semua kesulitan yang ada, alhamdulillahnya kan memang sudah ada yang berhasil ekspor. Ya tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah memudahkan segala hal. Ya, memudahkan sertifikasi itu bukan berarti yang tidak standar dibikin standar, enggak. Memudahkan dalam hal ini mudah, biayanya nggak mahal, ya kemudian keterlibatan banyak pihaknya dikurangi, lebih pada intinya saja. Jadi kan tadi ada usulan-usulan terkait bagaimana sertifikasi itu mencontoh kementerian lain, misalnya tadi kan kami diberi masukan ya, kayak misalnya di Kementerian Kelautan kan ada HACCP, nah itu bagaimana berlaku juga di Kementerian Pertanian untuk produk-produk pertanian. Selama ini kan melalui mekanisme yang cukup panjang, nah ini kita pelajari. Intinya kalau bisa bikin mudah, kenapa kita harus bikin susah gitu ya. Kalau melihat potensi ekspor gula semut di Kulon Progo sendiri, pandangan dari Kementerian Pertanian seperti apa Pak? Kita optimis, nggak hanya di Kulon Progo, banyak tempat ya di Banten, di ujung. Jadi rata-rata daerah-daerah yang kontur tanahnya itu kontur tanah pegunungan dan wilayahnya tinggi, itu bisa dikatakan mungkin hutan begitu. Nah itu di situ potensi gula kelapa, gula arennya itu tinggi. Nah sementara kita itu kan menggunakan gula aren sama gula kelapa kan yang orang tuh lebih concern terhadap kesehatan dan lain-lain kan. Jadi kebutuhan dalam negeri kan tidak terlalu besar. Nah kebutuhan besarnya itu termasuk luar negeri dengan harga pembeliannya yang bagus gitu loh. Kalau kita bisa jual dengan harga lebih mahal, kenapa mesti jual lebih murah kan gitu ya? Sehingga kalau kita jual lebih mahal, tentu saja bisa membawa kesejahteraan bagi petani. Kita memastikan bagaimana kalau bisnis mau sustain itu kan petaninya mesti sejahtera, pedagangnya juga untung, yang diekspor untung, yang terima untung, jadi semua untung, maka bisnisnya akan sustain.
pertama kalau kita ngelihat hari ini kan konteksnya dalam rangka pelepasan ekspor ya, gula semut, dan ini menjadi salah satu komoditas andalan karena menghasilkan nilainya kalau tidak salah tadi disampaikan 1,1 miliar rupiah, dan ini luar biasa karena digagas oleh para petani milenial, jadi anak-anak muda gitu. Nah maka kedepannya kami berharap bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bisa berkolaborasi, bekerja sama, karena salah satu ranah kami di perdagangan adalah bagaimana kita bisa men-tap pasar luar negeri melalui perjanjian perdagangan internasional yang saat ini sedang kita garap, kita usahakan untuk bisa selesai. Beberapa diantaranya Indonesia EU SEPA misalnya, atau Indonesia Kanada juga ada gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu, dan yang terakhir adalah UMKM bisa ekspor. Kita punya market intelligence-nya, kita punya analisa pasar di luar negeri seperti apa, punya kantor perwakilan di 33 negara. Nah mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bermanfaat dan bisa kita kolaborasikan dengan lintas kementerian. Dan produk itu semua diekspor atau kita yang untuk ekspor kita masih dua, yang wedang rempah sama yang yang natural. Kita juga pernah ada permintaan, namun kita terkendala di sertifikasi organik. Dan gula semut rasa jahe yang biasa juga ada seperti ini. Ini dari nira kelapa langsung yang dibuat menjadi gula semut. Pas hari ini adalah ekspor gula semut kelapa, ya, belum gula semut kelapa organik karena sertifikatnya kita masih berproses. Makanya ini aja gula semut kelapa 22 ton ke Malaysia dan ke Kanada. Nilainya berapa itu Mas? Nilainya 1,1 miliar. Ekspor yang berapa ini Mas? Ini ekspor perdana. Sejauh ini belum pernah ekspor atau gimana? Sejauh ini sudah pernah ekspor, tapi kita melalui pihak ketiga. Jadi kita ini belum secara mandiri, melalui ekspor secara mandiri belum. Selain ekspor kali ini udah ada order untuk ekspor selanjutnya Mas? Sudah ada yang masuk, Kemarin dari Malaysia juga udah ada yang masuk, dari dalam negeri juga udah ada. Mas, kalau informasi terkendala sertifikat ini seperti apa Mas? Kalau untuk sertifikasi kita memang terkendala di situ karena memang yang pertama adalah sertifikasi itu biayanya itu mahal, yang pertama. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.